Lur, Sidratul Muntaha. Sidratul itu adalah kesadaran, muntaha itu tinggi. Maka kalau kamu ingin menuju kesadaran tinggi, kamu harus paham dulu lur, yang bisa menekan kehendak kita, hawa nafsu kita, keinginan kita, egois kita, itu adalah kesabaran kita. Yang bisa menekan kesadaran kita, itu adalah keikhlasan kita, karena yang dituju hanyalah sifat qanaah, menerima apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah lur. Makanya kalau kamu sudah tahu yang dinamakan kesadaran tinggi, yang mempunyai sifat qanaah nerima ing pandum, maka carilah guru lur. Carilah guru. Guru yang pertama adalah guru mursyidmu, yang bisa membimbing kamu untuk mengenal Allah, yang bisa membimbing kamu menuju ma'rifatnya Allah. Kalau kamu sudah tahu yang dinamakan guru pembimbingmu, maka kamu akan tahu yang dinamakan guru lakumu, yang sudah kamu jalani, yang sudah kamu amalkan, yang sudah kamu lewati, itu adalah guru lakumu. Kalau kamu sudah tahu yang dinamakan guru lakumu, barulah kamu akan tahu yang dinamakan guru pemahaman, yang tak bersuara, tak berhuruf, tak terlihat, tak terdengar, tapi mudah dipahami. Itulah yang dinamakan bimorokot batil kolbi, kerenteke ati. Maka disitulah yang dinamakan iktikot. Kalau kamu sudah tahu kesadaranmu lewat hati yang paling dalam, kolbumu yang paling dalam, maka di sini kamu akan tahu zikir itu ada 7 tingkatan. Ada yang namanya zikir lesan, ucapan-ucapan yang selalu mengucapkan kalam-kalamnya Allah, kalimat-kalimatnya Allah, asmanya asma Allah, pujian-pujian untuk Allah. Lewat ucapanmu, itulah yang dinamakan zikir lesan. Ketika waktu kamu sudah tahu dan memahami zikir lesan, maka kamu akan semakin masuk ke dalam, yaitu adalah zikir nafas. Zikir nafas itu adalah zikir nafas keluar masuknya nafas, itu yang dinamakan suluk, yang tidak pernah putus untuk menyebut nama Allah lewat nafasmu. Maka di sini ada riwayat mengatakan alladzina ala sholatihim da'imun, sholat daim, yang sholat dibawa kemana-mana, yang sholatnya selalu dijaga lewat nafasmu, lewat zikirmu. Ketika waktu kamu sudah lewat zikir, lewat nafasmu yang tidak pernah putus, barang siapa yang mempunyai nafas tidak untuk berzikir kepada Allah, maka hidupnya akan seperti kambing. Kalau kambing itu kalau sedang kelaparan dia akan teriak mbek mbek, tapi kalau sudah dikasih makan dia akan diam saja. Sama seperti manusia, ketika waktu susah, nggak punya uang, banyak hutang, dia akan ingat kepada Allah. Tapi kalau sudah pikirannya lupa, pikirannya seneng, banyak uang, dia akan lupa siapa akan dirinya, apalagi kepada Tuhannya. Maka itu adalah zikir nafas, tidak pernah putus sampai ajal menjemput. Kalau dia sudah zikir nafas tiap hari pun nggak pernah putus sampai nafasnya terakhir, maka kamu akan semakin masuk ke dalam ada yang namanya zikir batin. Kamu ketika waktu kamu zikir batin itu sudah tidak menzikir lagi dulu, tapi meyakinkan dirimu, meyakinkan hatimu, siapa sebenarnya aku, siapa sebenarnya Robmu. Man arafa nafsah waqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu dengan dirinya, maka dia akan mengenal siapa akan Tuhannya. Maka kamu akan menyadari lur, aku bisa hidup cuman ada di bumi, aku bisa hidup karena ada gravitasi bumi, aku bisa hidup karena ada nafas atau angin, aku bisa hidup karena ada intisari bumi, yaitu buah-buahan dan tumbuhan dan hewan yang sudah difasilitasi sama Allah. Aku bisa hidup karena ada air, aku bisa hidup karena energi matahari atau sinar matahari.
aku bisa hidup cuman di bumi, di bulan aku nggak bisa hidup. Maka di sini hidupku hanya hidupnya Allah. Yang menggerakkan jantungku, yang menggerakkan hanyalah Allah. Yang menggerakkan napasku, semua hanya yang menggerakkan Allah. Yang menggerakkan aliran-aliran darahku, itu semua yang menggerakkan Allah. Itu yang dinamakan zikir batin, karena meyakinkan siapa sebenarnya aku dan siapa sebenarnya Tuhanku. Kalau kamu sudah tahu, maka ada yang namanya zikir ruh. Zikir ruh itu bukan zikir lur, tapi melainkan aflullah. Setiap gerakanku, setiap aliran darahku, setiap tubuhku, setiap sholatku, setiap sujudku, itu yang menggerakkan hanyalah Allah. Wayang manut dalang, itulah yang dinamakan zikir ruh. Karena kamu sudah menghilangkan keakuanmu, karena kamu sudah tidak bisa menggerakkan jasadmu. Tapi kalau kamu sudah tahu seperti itu, ada yang namanya zikir sir. Zikir sir itu bukan zikir lur, tapi kamu kalau sudah menerima apa yang sudah dirahmatkan Allah melalui jasad, melalui hartamu, maka kamu harus mengasihkan. Itu mbuh ilmu, mbuh hartamu, maka kamu akan tahu yang dinamakan sifat welas asih kasih sayang. Khairunas anfa'akum linas, sebaik-baiknya orang hidup di dunia ini manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain lur. Maka jangan, pesanku lur, pesanku, kamu kalau sudah menerima nikmat dari Allah, maka kamu kasihkan, biar kamu tahu yang dinamakan terima kasih, karena disitulah kekasihnya Allah. Orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain, orang yang selalu meringankan beban orang lain. Sayyidina Ali pernah berkata, lebih baik memberi satu suap nasi kepada perut yang lapar daripada kamu membangun 1000 masjid. Kalau kamu sudah tahu seperti itu lur, maka semakin ke dalam lagi ada yang namanya zikir khofi. Zikir khofi itu bukan sifatnya zikir, tapi sudah ibaratnya kamu akan tahu yang dinamakan wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Sejatinya kita hanyalah hidup fana. Kalau nggak percaya, setiap manusia itu pasti punya nama, termasuk namaku. Semua punya nama, tapi hakikat kita adalah makhluk hidup. Makhluk hidup hakikatnya adalah al-insanu siri wa anasiruhu. Sejatinya semua tidak ada. Kalau nggak percaya, kita dilihat dari bulan. Itu seperti bola bulat itu yang dinamakan bumi. Kita sudah tidak wujud lagi lur. Maka kalau kita sudah tidak wujud lagi, maka itu masih di dalam tata surya. Kalau kita dilihat di luar tata surya, maka semua itu akan menghilang. Itulah yang dinamakan qul huwallahu ahad. Semua hanyalah wujudnya Allah, wujud tunggal. Itulah yang dinamakan wamal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Ketika kamu sudah tahu seperti itu, kamu sudah menghilangkan keakuanmu atau melekatkan di dalam tubuhmu, sudah menghilangkan kemelekatan di dalam tubuhmu, maka disinilah kamu yang tahu yang dinamakan akhfal kopi tajalli. Ternyata yang memberikan hidayah, yang mengisi dan semua itu adalah yang memahamkan hanyalah Allah. Carilah itu lur. Kalau kamu sudah tahu seperti itu, maka yang terakhir lur, ada riwayat mengatakan kuntum kanzam makhfiya fa aradtu an u'rafa fa khalaqtul khalqi liya'rifuni. Aku adalah pembendaharaan yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka aku pun menciptakan makhluk agar mereka mengenal aku. Maka disitulah lur, kalau kamu ingin mengenali Tuhanmu, kenalilah dirimu, biar kamu tahu siapalah Tuhanmu, karena Allah lebih dekat pada urat leher. Salam waras, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.